Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya pullback ke kurang lebih area 107.000 dolar sebelum pada akhirnya start untuk mendapatkan semacam rebound ke kurang lebih area 108.000. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video kemarin bahwa probabilitasnya lebih besar kita akan melihat Bitcoin untuk pullback terlebih dahulu. Nah, saya pengen ucapkan selamat jika ada dari teman-teman yang sempat membuka posisi short dan sudah dalam keadaan floating profit atau bahkan sudah melakukan taking profit. Kita bakalan bahas di video hari ini beberapa hal yang menurut saya cukup penting. Kita akan mulai dari berita buruk, kemudian diikuti berita baik untuk Bitcoin, dan juga kita bakalan bahas update-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu mengalami penurunan sebesar 2,74% ke 3,41 triliun dolar. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, untuk kalian yang sudah mengikuti kompetisi trading bersama dengan Margex, mungkin pertanyaan kalian adalah kok hari ini nggak lakukan update untuk volumenya? Karena kompetisinya telah berakhir tanggal 23 kemarin, teman-teman, dan sekarang datanya sedang diproses oleh timnya, dan mungkin besok atau lusa, itu saya sudah akan melakukan pengumuman untuk para pemenangnya. Diikuti juga saya akan langsung mengumumkan kompetisi trading berikutnya yang hadiahnya juga akan lebih menarik lagi. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar di Margex, ya kalian persiapkan diri untuk kembali farming volume karena hadiah di kompetisi trading berikutnya akan lebih menarik lagi. Karena selain ada USDT, ada juga produk yang pastinya akan sangat bermanfaat terutama untuk teman-teman yang merupakan trader, baik investor juga pasti akan kepake banget barangnya gitu. Jadi itu juga adalah hasil negosiasi saya bersama dengan tim Margex untuk menghadiahkan kalian lebih. So, teman-teman, 24 jam terakhir kita kembali melihat volatility yang luar biasa dari market. Tidak hanya di cryptocurrency market, tapi juga di stock market Amerika Serikat. Dan kita melihat terjadi likuidasi yang angkanya juga cukup besar selama 24 jam terakhir. Kalau kita lihat secara total ada kurang lebih 599 juta dolar yang ke liquid, dan 84%-nya datang dari arah long. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa sedikit banyak dump yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu juga dibantu oleh semacam long squeeze. Long squeeze sebesar atau likuidasi sebesar 500-an juta dolar bahkan dari arah long itu merupakan salah satu angka yang sudah jarang sekali kita lihat selama beberapa minggu terakhir gitu ya. Terakhir kali kita melihat ada angka likuidasi dari arah long yang cukup besar itu di awal bulan April, teman-teman. Pada saat itu ada likuidasi sebesar 635 juta dolar. Sedangkan sisanya tidak lagi terdapat angka likuidasi yang besar dari arah long gitu ya, selain daripada apa yang kita lihat selama 24 jam terakhir. Jadi itu bisa menggambarkan bahwa kita melihat ada semacam likuidasi dari arah long yang cukup masif. Dan penyebab dari sell off market selama 24 jam terakhir itu adalah salah satu yang di tweet. Ini bukan tweet ya, harusnya di platform Truth sepertinya. Donald Trump kembali mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan tarif 50%. Di sini kalian bisa baca, "Therefore, I am recommending a straight 50% tariff on the European Union starting on June 1st, 2025. There is no tariff if the product is built or manufactured in the United States. Thank you for your attention to this matter." Jadi yang disampaikan dia adalah bahwa ya mereka itu, si Donald Trump mengatakan Eropa itu sepertinya sulit gitu ya untuk bisa ditemukan titik tengahnya. Hasil negosiasinya itu belum ada. Jadi disampaikan di sini, the European Union, which was formed for the primary purposes of taking advantage of the United States on trade, has been very difficult to deal with. Gitu ya. Jadi dengan statementnya ini dia memberikan istilahnya hukuman lah ke European Union untuk tarif sebesar 50% dan bakalan diaktifkan nanti di tanggal 1 Juni 2025. Kecuali
kecuali produk yang diciptakan atau dibentuk atau dibuat dan juga dimanufaktur di Amerika itu tidak akan diterapkan tarif. Tapi sisanya itu bakalan diterapkan tarif. Jadi semua produk Eropa yang tidak dibuat atau dimanufaktur di Amerika Serikat itu bakalan terkena tarif sebesar 50%. Nah, itulah kemudian membuat market bereaksi sangat negatif. Tidak hanya di stock market Amerika Serikat, kita melihat juga Bitcoin secara tiba-tiba drop sangat dalam, meskipun ya kita sudah expect itu terjadi di video kemarin bahwa ada potensi kita akan mendapatkan pullback terlebih dahulu, dan area yang saya sampaikan adalah minimum kita akan ke kurang lebih 109 sampai 108 sebagai area yang paling ideal untuk minimal kita akan hit. Bahkan kita hit di bawah itu lagi gitu. Jadi itu yang terjadi, teman-teman. Tetapi mudah-mudahan ya kita bisa melihat market itu segera recover, karena persoalan tarif ini tentunya bukan persoalan yang baru. Ini sudah terjadi selama mungkin beberapa minggu atau 1-2 bulan terakhir lah. Lagi hangat-hangatnya persoalan tarif. Dan sebenarnya sudah banyak sekali berita baik soal tarif ini, di mana terjadi negosiasi antara Amerika Serikat dengan beberapa negara. Dan juga sudah ada yang menghasilkan deal gitu ya, atau kesepakatan. Sehingga sebenarnya market sudah sepertinya cenderung melupakan gitu ya soal tarif selama beberapa hari terakhir, di mana kita melihat market secara overall juga kembali mengalami recovery yang signifikan, tapi tiba-tiba Trump kembali berulah dan membuat market kembali ke dalam keadaan yang panik. Nah, itu adalah dua berita buruknya gitu ya, bahwa ada long squeeze diikuti juga tarif lagi yang diterapkan oleh Trump. Nah, sekarang kita masuk ke berita-berita baiknya gitu ya. Nah, berita baik yang pertama untuk Bitcoin adalah kalau kita lihat dari segi open interest sekarang, menunjukkan bahwa open interest di Bitcoin sudah jauh lebih sehat daripada apa yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Untuk teman-teman yang tidak memahami, simpelnya open interest itu menunjukkan seberapa tinggi sih minat para traders untuk menggunakan leverage. Gitu ya, semakin tinggi open interest-nya berarti semakin banyak leverage yang tertumpuk di sana. Baik itu dari arah long maupun dari arah short. Nah, beberapa hari terakhir kita melihat terutama dari tanggal 20 Mei sampai kurang lebih 22 Mei itu terjadi peningkatan yang lumayan signifikan tuh di open interest. Meskipun bukan berarti ketika terjadi open interest yang naik itu kita harus kemudian mendapatkan koreksi. Tidak selalu, tetapi kebanyakannya memang ketika open interest sudah terlalu tinggi dan kita melihat price action sudah tidak lagi mendukung untuk meneruskan kenaikan, yang biasanya kita akan lihat adalah semacam flush out terlebih dahulu. Nah, itulah yang kemudian kita lihat persis terjadi selama 24 jam terakhir. Dan untuk sementara waktu, open interest sudah cenderung berada di area yang jauh lebih sehat daripada beberapa hari yang lalu. Meskipun belum serendah apa yang kita lihat di tanggal 19 Mei. Kalau kalian lihat di sini, open interest-nya itu masih di kurang lebih area ini, sekarang berada sedikit di atas gitu ya. Jadi itu adalah berita baik yang pertama. At least market sekarang sudah berada dalam keadaan yang sedikit lebih sehat. Selain daripada itu, kita juga melihat bahwa masih terdapat demand yang cukup signifikan datang melalui spot Bitcoin ETF, terutama melalui BlackRock, teman-teman. Data yang terbaru menunjukkan bahwa BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 3.950 Bitcoin. Dan secara total, sekarang mereka sudah hold kurang lebih 655.000 Bitcoin. Meskipun kita melihat juga di sisi yang lain Fidelity melakukan penjualan ya, tetapi penjualannya itu tidak sebesar inflow yang ada di IBIT atau dari BlackRock. Fidelity menjual sebesar 680 Bitcoin. Jadi kalau kita kurangkan, berarti secara total terjadi net flow positif sebesar 3.200-an lah roughly untuk 24 jam terakhir. So, itu masih sebuah inflow yang cukup positif, teman-teman, menunjukkan bahwa meskipun harga Bitcoin sudah berada di area yang lumayan tinggi, tetapi akumulasi itu terus berlanjut dan belum ada indikasi sama sekali bahwa kita akan menghentikan konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. Dan mudah-mudahan ini masih menjadi faktanya untuk beberapa minggu ke depan, karena kita perlu adanya konsistensi secara berkelanjutan dari spot Bitcoin ETF untuk kita bisa mendukung Bitcoin yang meneruskan kenaikannya. Terutama dari BlackRock, karena biasanya dari BlackRock itu angkanya itu lumayan besar gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian, teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya akan mulai dari 1 hour chart. Nah, di video kemarin, kalau teman-teman ada nonton sampai dengan selesai, saya sudah sampaikan satu hal bahwa Bitcoin memang telah beberapa hari berhasil untuk
main di area all time high yang baru. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita perhatikan Bitcoin itu mencoba 3 kali untuk bisa menjauhi area 111.700, tetapi ketiganya gagal, teman-teman. Dan juga dibarengi dengan adanya pembentukan trendline di sini yang berhasil di breakdown. Maka saya sampaikan di video kemarin, dengan adanya indikasi tersebut, saya sampaikan probabilitasnya cukup besar bahwa kita akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu. Area mana yang berpotensi menjadi area ideal untuk dituju oleh Bitcoin? Saya sampaikan minimal 109 sampai 108 ribu dolar. Dan itu adalah area di mana kita start mendapatkan demand kalau teman-teman perhatikan di sini. Sebelum pada akhirnya memang kita kembali sell off dan sekarang berada di kurang lebih area 107.900-an. Nah, kalau kita bicara dari perspektif time frame yang lebih besar, teman-teman, katakanlah di daily, sebenarnya jika kita perhatikan area yang menurut saya akan jauh lebih penting untuk kita hold itu adalah area 106.000, teman-teman. Kenapa? Karena area ini sebelumnya merupakan area di mana kita mendapatkan closing body candle daily paling tinggi. Artinya all time high sebelumnya jika kita hanya menghitung body candle-nya itu adalah di sekitaran area 106.000. Yang sebelumnya juga terlihat memang bertindak sebagai area resistance di sini. Sehingga ada potensi teman-teman kita akan bisa mencoba untuk nge-retest ke area tersebut terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan semacam demand. Dan selain daripada area tersebut merupakan area horizontal support, kita juga melihat area ini juga merupakan pertemuan dari trendline yang telah terbentuk di 25 April kemarin, teman-teman. Ini menghubungkan dua top sebelumnya, kemudian ada 3 bottom di sini. Jadi ada 5 titik sentuh yang telah memperkuat trendline ini. Semakin banyak sentuhan dari sebuah trendline tentunya itu semakin valid, teman-teman. Dan ini tentunya juga berpotensi menjadi area support. Jadi area of confluence yang kita dapatkan sekarang itu adalah sekitaran 106.000 sampai kurang lebih 104 ribuan. Nah, itulah juga yang sudah saya sampaikan di grup Telegram. Kalau misalnya teman-teman ada join ke grup Telegram yang sudah saya mention juga di video kemarin, yang bisa kalian join secara gratis, linknya ada di kolom description. Maka kalian juga tahu, semalam itu ada yang nanya gitu, apakah senario bearish kita sudah invalid kok? Gitu kan? Saya katakan belum, trendline-nya itu masih hold dan saya masih dalam keadaan posisi short, gitu ya. Itu saya sampaikan di pukul 17.58 tadi kemarin sore, gitu ya. Jadi pada akhirnya kita melihat persis Bitcoin itu drop, kemudian ya ada beberapa teman-teman yang berada di grup Telegram juga yang berhasil untuk mendapatkan profit. Ya selamat kalau misalnya dari teman-teman yang juga mengikuti apa yang saya sampaikan di video kemarin, harusnya at least kalian bisa mendapatkan sedikit profit lah kalaupun kalian take profit lebih awal gitu ya, karena sesuai dengan apa yang kita sampaikan ada potensi pullback terlebih dahulu. Jadi kalau kalian belum join ke grup Telegramnya, pastikan kalian sudah join. Linknya ada di kolom description dan di sana kita bisa diskusi apapun yang kalian kehendaki gitu ya. Ya spesifiknya tentunya soal market, tapi kalau mau ngobrol santai juga bebas di sana gitu ya. Nah, saya juga ada sampaikan tadi malam di grup Telegram bahwa saya pribadi gitu ya sedang looking for opportunity jika Bitcoin bisa hit ke kurang lebih 106.000 sampai 104.000. Nah, itulah yang barusan saya jelaskan nih, teman-teman. Ini saya jelaskan alur pikiran saya, kenapa bisa terbentuk area 106 sampai 104. Nah, ini adalah penjelasan detailnya gitu ya. Bahwa terdapat beberapa area of confluence di area tersebut, di mana kita mendapatkan ada area horizontal support yang sebelumnya kita lihat di daily itu merupakan area closing daily candle tertinggi gitu ya, yang juga sebelumnya sempat di respect, dan juga ada trend line di sini. Jadi ada dua hal yang kemungkinan bisa provide some support di sekitaran area tersebut. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut, teman-teman, maka di short term saya belum akan melakukan hal apapun karena kemarin sudah profit di shortnya. Jadi tinggal sekarang kita cari lagi peluang berikutnya, tapi jangan buru-buru. Kalau misalnya belum ada setup yang terlalu rapi, ya kita biarkan saja dulu market bergerak sampai dengan kita mendapatkan clue berikutnya lagi, kemudian ada setup yang rapi dan kita bisa masuk. Nah, ada dua hal yang mungkin bisa saya manfaatkan jika akan terjadi selama beberapa waktu ke depan, teman-teman. Antara yang pertama, kalau kita dari sini langsung strike menuju ke area ini, di sini saya akan start untuk building position long, teman-teman. Tetapi
Bisa saja itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan kita akan start untuk mendapatkan pullback atau retracement lebih tinggi terlebih dahulu. Itu juga cukup make sense untuk terjadi. Nah, tapi kalau misalnya kita mendapatkan retracement sedangkan overall bias kita in the short term masih bearish, maka itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang untuk short. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita tidak nyentuh ke area ini tetapi kita naik terlebih dahulu dari sini misalnya, dan kita hit ke kurang lebih area 108 atau 109 di sini. Di sana terdapat sebuah area yang menurut saya juga cukup menarik untuk kita pantau. Karena di sini kita akan ketemu dengan sebuah trend line, oke? Dan ini berpotensi menjadi area resistance. Dan kalau misalnya terdapat indikasi bahwa akan ada reversal dari sana, maka ini mungkin bisa saya manfaatkan untuk mencari peluang untuk short. Dan sekali lagi, saya ini mungkin akan infokan di grup kalau misalnya nanti ternyata ada sesuatu yang menarik menurut saya. Jadi untuk sementara waktu, ketika kita bermain di sekitaran area ini adalah no trading zone bagi saya. Tetapi kalau kita naik sedikit dari sini, saya akan looking for short opportunity. Sedangkan kalau kita langsung drop dari sini tanpa ada retracement seperti ini ke atas, maka di sini saya akan building position untuk long. Jadi jelas ya teman-teman. Sementara kita berada di area pertengahan ini, tidak akan ada apapun yang saya lakukan. Artinya ini no trading zone, wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita bergerak ke salah satu arah, naik ataupun turun, saya akan mencari peluang. Jika memang ada indikasi dan juga setup yang baik. Oke. Ingat juga teman-teman bahwa ketika kita berada di weekend, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi dan ada kecenderungan biasanya akan ada semacam manipulasi yang dicoba dilakukan oleh market maker. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau trading dalam keadaan weekend, yaitu kalian harus super ketat dalam memanage resiko kalian. Jika kalian tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi, ya tunggu aja sampai minggu depan ketika semua market kembali buka dan kita bisa kembali mencari setup yang rapi. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.